today we would like to talk about teknologi. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi itu sendiri, seperti dampak positif dan dampak negatif dari teknologi. So before we continue our topic today, we would like to introduce ourselves first, starting from. Halo guys, my name is Jelita Zalfa Ramadhani. Hello, my name is Chandrika. Hi, my name is Sekar. Halo, my name is Bekti Utami. Jadi nih Jel, menurut kamu apa sih dampak positif dari perkembangan teknologi itu sendiri? Ya, jadi dampak dari positifnya itu kadang gini, dulu tuh susah ya guys ya, kayak pingin beli sesuatu tapi harus cepat, mudah, dan tidak berkorban banyak, terutama korban capek gitu kan. Tapi dengan sekarang itu tuh ada aplikasi yang sudah canggih. Salah satu contohnya kayak ada GoFood, Gojek, itu tuh kayak sangat mempermudah. Sebagai contoh nih, tadinya saya orang Lampung, terus saya mau pergi nih ke Jakarta gitu, tapi saya ini pengen beli barang atau makanan tuh biar cepat dan mudah. Itu tuh dengan cara apa gitu. Nah, tapi dengan kecanggihan sekarang, dengan aplikasi tersebut jadi lebih mudah untuk membeli barang atau makanan. Itu menurut saya. Jadi menurut Kakak Jelita itu perkembangan teknologi itu mempermudah kegiatan sehari-hari kita. Kalau saya setuju. Menurut Kakak Betty atau Kakak Ska, ada nggak sih dampak positif lain dari perkembangan teknologi itu sendiri? Jadi menurut saya tuh ada banyak ya. Nah, salah satunya itu kan kita misalkan beli barang itu misalkan tas. Nah, tasnya tuh kan kita pengen yang bagus, yang original gitu. Itu tuh kita dapat yang bagus belinya, terus gratis ongkir juga. Kan lumayan duitnya, nggak kebuang banyak untuk pergi ke sana, untuk capek juga kita nggak capek, cuma megang HP doang udah datang barangnya. Pengguna Shopee ya. Pengguna voucher gratis Shopee, gratis ongkir maksudnya. Aku mau yang positif. Apa nih menurut Kak Sekar? Kan kalau dulu sekarang kan karena perkembangan teknologi yang makin canggih udah ada Google. Jadi menurut saya sih, jadi kita kalau mau tahu sesuatu itu tinggal buka Google. Kalau dulu kan mungkin harus beli buku atau harus ke perpustakaan dulu, kita harus gerak gitu. Kalau orang sekarang kan rata-rata mager. Iya guys, setuju banget. Jadi menurut saya dampak positifnya Google itu sih. Emang betul sih, perkembangan teknologi ini memiliki banyak sekali dampak positif. Selain itu pasti ada dampak negatifnya nih. Kira-kira siapa nih yang mau duluan nyebutin dampak negatif dari perkembangan teknologi? Saya nih, kadang dampak negatifnya tuh kayak kita nih dipercaya orang tua tapi masih umur di bawah umur. Nah, kita udah dipercaya megang HP. Nah, menurut orang tua itu tuh kadang kita tuh dipercayain, kita tuh melakukan hal-hal positif. Tapi kadang tuh anak-anaknya sekarang tuh udah melakukan hal negatif, kayak contohnya udah kayak pacaran, terus tuh salah penggunaan handphone, terus tuh kayak banyak lah ya faktor-faktornya. Siapa tuh kakak-kakaknya bisa menjelaskan. Memang sih ya, dari perkembangan teknologi atau apalagi internet itu banyak sekali film dewasa yang mungkin banyak ditonton anak zaman sekarang. Ini menurut Kakak Bekti, ada nggak sih dampak negatif lain? Ada banyak sekali ya Kak, termasuk tuh penggunaan Google. Tadi kan sudah disebutkan sama Kakak Sekar dampak positifnya. Nah, menurut saya ada dampak negatifnya tuh. Itu tuh banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dia bukan selain film-film yang dewasa itu, ada juga aplikasi-aplikasi game yang menurut saya itu dari dewasa gitu loh Kak. Ada yang ya begitu. Terus juga ada kan anak-anak tuh pasti nggak tahu ya memasukkan data pribadinya tuh ke link mana aja. Terus udah ada film-film atau video-video yang sudah menyarankan masuk link ini untuk ngapain aja gitu kan Kak. Terus udah dimasukin data pribadinya, tidak taunya tuh link itu tuh menghack akun pribadi kita, terus data pribadi kita untuk disebarkan ke orang lain, untuk penipuan gitu ya. Iya. Jadi menurut maksud Kakak Betty ini,
Pertama dari game. Game itu emang ditujukan untuk anak-anak, tapi terkadang dalam game itu berisi konten-konten dewasa. Dan yang kedua, itu dengan adanya teknologi, apalagi internet, kita bisa saja data pribadi kita itu dipalsukan, dijadikan sebagai pinjaman online dan sebagainya. Jadi emang jangan pernah membagikan data kalian. Menurut Kakak Sekar, dampak negatifnya apa nih? Kalau menurut saya sih, karena sekarang teknologi udah makin canggih yang kayak tadi, banyak anak kecil yang dikasih teknologi terlalu dini sama orang tuanya dan mereka berujung jadi ketergantungan sama HP. Dan untuk yang game tadi kan kata Kakak Chandrika, game itu buat anak-anak. Kadang juga ada game dewasa yang anak-anak tuh download karena mereka kayak pengen tahu gitu gak sih? Iya. Jadi apalagi kalau game sekarang kan ada yang bunuh-bunuhan, tembak-tembakan. Kan pernah ada kasus yang anak kecil anak-anak tuh Bunuh kakaknya karena main game online atau enggak game bunuh-bunuhan gitu. Iya, Kita nggak bisa nyalain 100% ke si anak karena anak itu emang serba tahu. Jadi di sini pentingnya pengawasan dari orang tua. Benar-benar. Perkembangan teknologi itu nggak melulu soal internet. Kalian setuju nggak sih kalau misalnya teknologi semakin berkembang, kita kan manusia ini bakal digantikan dengan robot? Kalian kira-kira gimana pendapat kalian, setuju atau enggak? Menurut saya nggak setuju sih. Enggak setuju. Karena kalau misal aku nggak setuju, karena kalau misal digantiin sama robot, takutnya lapangan pekerjaan di sini tuh jadi kecil, jadi manusia tuh pengangguran semua gitu loh. Iya, jadi lebih males gitu loh, kayak kita tuh kayak diterbiasakan udah kita nggak ngapa-ngapain, biar si robotnya aja yang bekerja, jadi untuk mempermalas kita malahan. Tapi walaupun gitu ya, dengan adanya robot atau teknologi yang semakin canggih itu akan sangat mudah. Jadi kalau mau beli apa kita bisa pesan online, atau mau ngapain tinggal nyuruh robot bersihin, kan enak. Padahal hasilnya, kenapa kalian tidak setuju nih? Menurut saya tuh bener-bener yang dikatain Kak Sekar, Kak Gita itu nggak setuju banget ya. Karena robot itu bisa aja suatu saat dia error, terus melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus juga, ya itu kata Kak Gita juga mempermalas hidup. Nah, terkait error nih, kalau masalah error itu tergantung si pembuatnya. Jadi maksudnya kalau dia bikinnya udah benar-benar, itu nggak bakal error. Tapi kalau emang dia salah, kayak misalnya salah letakin kabel, itu ya bakal error. Kenapa gitu nih? Jadi gimana nih terkait robot ini? Gimana ya, itu semua itu tergantung ke diri kita sendiri nggak sih? Ya kalau seandainya emang robot sebenarnya nggak apa-apa, cuman kita tuh ini jangan sepenuhnya robot yang bekerja. Jadi kayak robot ini nih cuman sampingan kita aja. Jadi kita tuh jadi 100%, itu tuh 10%-nya buat robot, 90%-nya kita. Jadi tuh nggak sepenuhnya yang bekerja tuh robot, tapi kita juga harus kerja, nggak boleh malas-malasan. Nah, jadi jalan tengah dari permasalahan ini ada tidak sepenuhnya menaruh kepercayaan pada robot. Jadi kita harus tetap bekerja. Nggak, Karena tidak malas-malasan. yang dilakukan robot itu belum tentu sempurna. Sempurna hanya milik Tuhan. Nah jadi guys, inti dari permasalahan ini tuh kita jangan terlalu bergantung dengan internet atau kecanggihan teknologi yang sekarang yang makin canggih sekarang itu. Tetapi kita harus bisa bisa menggunakannya dengan baik, mengelolanya. Kecanggihan teknologi itu emang bagus, tapi kalau terlalu dan kalian tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka kan tidak bagus. Sangat bahaya. Jadi negatif untuk kalian semua. Stay safe guys. Harus positif terus ya guys. That's all from us. Thank you. See you. Alhamdulillah. Maksudnya